Sobat Reality Shell, ketemu lagi di sini. Gue kali ini mau compare antara dua buah handphone yang lagi hit minggu-minggu ini ya guys ya. Yaitu Oppo A53 FS Vivo Y20. Menurut kalian gimana? Ini coba saya ulas satu persatu ya, kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Ini keluarnya lebih dulu si ini ya, Oppo A53. Nggak selang lama keluar Vivo Y30. Dua-duanya tanpa ada iklan di mana-mana ya, tahu-tahu muncul gitu aja sih. Dan ini punya kelebihan dan kekurangan masing-masing sih di antara keduanya ini. Yang yaitu yang paling signifikan yaitu fingerprintnya nih. Fingerprintnya ada yang di belakang, yang Vivo sudah ditombol, dia ngasih nilai lebih di situ. Tapi Vivo juga punya kekurangan. Yuk, mari kita ulas bareng-bareng aja. Dari sisi dimensi ini hampir-hampir sama ya. Untuk Oppo A53 panjangnya 63,9 mm, lebar 75,1 mm, ketebalannya 8,4. Sedangkan Vivo Y20 panjangnya 164,4 mm, lebar 76,3, ketebalannya 8,9 mm. Terus kita masuk ke beratnya ya guys ya. Beratnya Oppo A53 186 gram, untuk Vivo Y20 192 gram. Next kita lanjut ke berikutnya, yaitu material bodinya sama-sama terbuat dari plastik polikarbonat ya, dengan ukuran display sama 6,5 in, sama-sama 6,5 in ya. Terus ini layarnya sudah HD plus dengan layar sama-sama IPS. Terus display resolusinya 720 kali 1600 sama ya, di antara kedua handphone ini sama. Aspek rasionya juga 20:9 guys ya. Terus display screen to body ratio 82,9, sedangkan yang Vivo Y20 81,6% ya. Terus display PPI Density-nya 270 PPI sama. Terus ini layarnya sudah dilengkapi dengan Gorilla Glass 3 ya versinya ya. Nah, ini yang jadi keunggulan di Oppo ya, refresh rate-nya sudah 90 Hz. Sementara untuk yang Vivo ini kurang tahu saya, tapi sepertinya 60 Hz sih. Saya belum nemu datanya, tadi cari-cari. Terus water resistance-nya splash proof ya, hanya tahan cipratan saja nih di sini guys ya. Terus ini kameranya untuk yang Oppo A53, kamera belakangnya ya 16 megapiksel f1.7, makronya 2 megapiksel 2.2, deep sensornya juga 2 megapiksel f2.4. Sementara yang Vivo wide angle-nya 13 megapiksel 1,8, makronya 2 megapiksel f2.4, deep sensornya 2 megapiksel 2.4. Oke, next kita lanjut ke berikutnya ya guys ya. Kamera resolusi yaitu 1080 di 30 frame rate per second. Terus yang Vivo Y20 juga 1080 di 30 frame rate per second. Ya, ini untuk selfie kameranya yang membedakan ya. Di sini untuk Oppo A53 sudah 16 megapiksel f2.0. Sementara yang Vivo Y20 baru 8 megapiksel f2.0 untuk kamera depannya ya. Mereka sama-sama bisa menjalankan Full HD yaitu 1080 30 frame rate per second gitu guys ya. Jadi kamera depannya masih bagusan Oppo A53 ini megapikselnya ya guys. Terus ini hardware dan GPU-nya ya. Oppo A53 menggunakan octa-core 1,8 GHz, dan ini sama juga Vivo Y20 juga pakai octa-core 1,8 GHz. Terus CPU-nya Adreno 610, sama Vivo Y20 juga Adreno 610. RAM-nya ini yang membedakan, lagi-lagi Oppo A53 lebih unggul dalam hal ini ya. RAM-nya yang Oppo A53 sudah 4 GB, internalnya 64. Sementara yang Vivo Y20 RAM 3, ROM-nya 64. Terus semuanya dari dua-duanya ini bisa di-expand memori sampai 12 GB ya. Bila Anda merasa kurang cukup memorinya, bisa kalian expand. Hardware dan chipsetnya sama-sama menggunakan Snapdragon 460. Ini
Ini chipset yang baru ya, baru dipakai di Oppo, terus gak lama keluar Vivo ngeluarin juga Snapdragon 460. Ya ini untuk skor Antutunya di Oppo A53 bisa menghasilkan 33.908, yang Vivo Y20 34.985, beda tipis ya. Sama-sama ini sih Snapdragon 460 ya. Baterainya sama-sama 5000 mAh. Nah, pengecasannya nih saya masih ragu nih di adaptornya Vivo Y20. Kemarin saya cek cuman 10 watt. Tapi apakah dia support fast charging? Kalau mungkin pakai batoknya, pakai kepalanya yang fast charging itu saya belum coba. Nanti coba teman-teman dicoba ya. Cuman ada keterangan fast charging sih di saya baca-baca di ini database-nya di internet ya. Jadi sama-sama fast charging, cuman bawaan kepala chargernya untuk Vivo Y20 ini 10 watt. Tapi kalau yang Oppo A53 sudah ada bawaan kepala chargernya memang 18 watt. Oke, next guys. Ini Oppo A53 juga menggunakan Android 10. Kalau ROS 7.2, Vivo juga Android 10 dengan Fantouch-nya yang 10.5 juga. Jadi ini semuanya sudah yang terbaru, terupdate ya guys ya. Oke, Oppo A53 ini dia hampir-hampir sama ya di sini. On Ear fingerprint, USB Type C, 5000 mAh baterai, 18 watt charging, triple kamera 13 megapiksel. Kamera depan megapiksel, waterproof selfie. Ini sama ya dari yang teban tadi. Terus kita lanjut ke sektor konektivitas. NFC-nya sama-sama belum punya NFC ya. Di harga segitu kayaknya produsen handphone sudah mulailah memikirkan antara harga 2-3 jutaan sudah ada NFC-nya, karena itu sangat dibutuhkan ya ketika kita mau masuk tol dan lain sebagainya. Kita bisa cek saldo sebelumnya. Padahal ada salah satu brand yang Nokia atau Sony itu harga 1 juta sudah ada NFC-nya. Menurut saya itu teknologi NFC nggak mahal-mahal amat sih. Oke guys, untuk Bluetooth-nya sudah sama-sama Bluetooth 5.0 ya. Terus GPS-nya semuanya ada, dan radio FM-nya juga ada lengkap. Networknya dual 4G, semuanya dual memories dan plus 1 SD card ya. Harganya yang membedakan. Untuk Oppo A53 lebih mahal 300.000, yaitu di harga 2.500.000. Sementara Vivo Y20 harganya hanya 2.200.000 saja ya. Nah, untuk kesimpulannya kalian mau pilih mana? Di sini menurut analisis saya, kalau kamu punya uang 2,5 ya kamu pilih Oppo A53 lah. Banyak kelebihannya, baik dari sektor kamera, casanya sudah fast charging, bawaannya batoknya sudah 18 watt bawaan dari sana. Itu yang membedakan sehingga selisih 300.000 ya. Tapi juga kalau kamu pengen budget sedikit ya, spare, selisih 300.000 lumayan lah. Kalau suka desainnya Vivo desainnya elegan juga nggak mau kalah sih. Dan dia kelebihannya juga sudah side side fingerprint ya, sudah ditombol, itu yang terkini sudah seperti itu. Cuman ya agak untuk megapikselnya kameranya agak berkurang sedikit sih. Oke, so itu semua jadi pilihan kalian ya. Saya hanya membantu untuk ngasih penjelasan aja kedua handphone ini spesifikasinya seperti apa. Terima kasih kalian sudah nonton video ini. Semoga video ini bisa menghibur dan bisa ngasih sedikit gambaran jelas tentang kedua handphone ini, sehingga bisa jadi referensi kamu untuk memutuskan pilih mana. Itu soalnya tiap personal sendiri-sendiri ya. Jadi saya nggak bisa adjustment kamu pilih ini pilih itu. Jadi pertimbangannya mungkin yang lebih prioritas pada kamu sendiri. Thank you, semoga kalian sehat selalu, dimudahkan rezekinya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.